Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana rasulillahi biduna wal haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ittihadi wal wifaq wa nahana anis siqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khalaq wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu mutamim makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhali khalqi ala idalab wa ala alihi wa ashabihi faizina binuskhil ummati fil afaq. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan iman dan Islam, sehingga dimudahkan kaki kita untuk menuju kebaikan, belajar agamanya Allah, gotong royong untuk mengamalkan agamanya Allah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan kupas materi tentang waspada terhadap usaha-usaha ahli batil. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya tidak ada jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali hanyalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada zat yang menciptakan dunia ini, taat kepada zat yang menentukan nasib ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Sesungguhnya semua orang akan dibangkitkan di pengadilan Allah yang Maha Agung. Bagaimanapun kesusahan-kesusahan terjadi pada orang-orang yang takwa kepada Allah, akhirnya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Sebaliknya bagaimanapun gembiranya orang-orang yang maksiat kepada Allah, akhirnya mendapatkan kesusahan, mendapatkan kecelakaan dan mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yaitu supaya umat ini kerjasama menyelamatkan dirinya, bekerjasama menyelamatkan umat ini di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengetahui bagaimana musibah-musibah telah datang pada umat ini siang dan malam, bermacam-macam masalah yang berat datang pada umat ini. Di setiap tempat umat Islam dihina-hinakan. Umat Islam saat ini hampir menyerupai nasibnya Bani Israel ketika dihina di setiap tempat di bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebabnya
kecuali umat Islam telah meninggalkan amal agamanya, putus hubungan dengan pemimpinnya, bahkan putus hubungan dengan orang-orang soleh, sibuk memikirkan dirinya masing-masing tanpa memikirkan umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan umat ini untuk kerjasama menegakkan perkara yang hak. Karena orang-orang kafir di seluruh dunia kerjasama menghancurkan perkara yang hak dan menegakkan perkara yang batil. Orang-orang kafir seluruh dunia kerjasama untuk menyebarkan kerusakan, kebatilan dan kemaksiatan. Orang-orang kafir seluruh dunia kerjasama untuk merusak generasi kita, masjid-masjid kita, madrasah-madrasah kita, dan pesantren-pesantren kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang Islam yang masih prihatin dengan agama ini, hendaknya marilah kita kerjasama menghidupkan agamanya Allah, kerjasama untuk menyelamatkan kampung kita, menyelamatkan umat Islam dari fitnah-fitnah yang telah disebarkan racunnya oleh orang-orang kafir di seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ridho anak cucu kita meninggalkan agama? Apakah kita ridho kemaksiatan merajalela? Anak cucu kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak iman, apakah kita ridho? Apakah kita ridho anak cucu kita dididik oleh orang-orang kafir? Apakah kita ridho anak cucu kita hatinya menghadap kepada orang-orang yang dimusuhi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu umat Islam kerjasama menghidupkan agama ini, memakmurkan masjid-masjid, membuat suasana Islam di kampung-kampung, membuat suasana Islam di kota-kota, sehingga anak cucu kita mudah menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menjalankan agama tanpa ada suasana agama yang baik sangatlah sulit sekali. Kal qabidi alal jamri, seperti memegang bara api, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan agama dalam suasana yang kurang baik seperti memegang bara api beratnya. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila agama ini dijalankan dalam suasana yang baik, maka agama ini mudah sekali diamalkan, seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Maka membuat suasana agama itu penting sekali. Dan membuat suasana agama ini tidak bisa dibentuk oleh satu orang, tidak bisa dibentuk oleh kiai-kiai saja atau santri-santri saja, tetapi harus dibentuk oleh seluruh orang Islam, mulai dari ulama-ulama, umar-umar, tukang-tukang, kuli-kuli, pemuda-pemuda, sampai anak-anak kecil. Difikirkan agar membuat suasana agama di mana saja kita berada. Kita hidupkan suasana agama di dalam keluarga kita. Setelah
sholat, kita adakan taklim keluarga. Maka inilah cara menghidupkan agama di setiap tempat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita tidak usahakan, apa yang terjadi? Akibatnya suasana maksiat akan merajalela. Akhirnya kita akan susah menjalankan kebaikan. Apalagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan kita sendiri akan terpengaruh dengan suasana yang rusak saat ini, sehingga kita pun akan ikut celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah orang-orang yang sangat tinggi imannya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka diperintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Apa maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya supaya para sahabat bisa menjalankan agama dengan baik, supaya bebas menjalankan syariat-syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Apalagi kita yang lemah ini, bila kita tidak membuat suasana agama sebagaimana suasana yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu suasana Madinah Al-Munawwarah, maka kita sulit sekali dapat menjalankan agama dengan baik. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini marilah kita gunakan waktu kita untuk memperbarui niat kita lagi, memperkuat di antara keluarga kita, masjid-masjid kita untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak keluarga kita untuk meramaikan masjid agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kehidupan kita di dunia akan ditolong Allah, di akhirat juga akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa, Rabbi habli minas solihin min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.